Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Muhammad Firman Adli dari kelas 11 IPS Putra. Dan di video kali ini merupakan segmen baru. Beberapa menit ke depan, aku akan sedikit mengulik mengenai karakter, kepribadian, dan personality setiap orang. Disclaimer dulu, di sini aku bukan bermaksud untuk menggurui atau apapun itu. Tetapi kita akan belajar bersama, sharing, dan diskusi bareng mengenai hal ini. And welcome to new segment. Beberapa kalian pasti ada yang pernah dengar apa itu psikolog, dan mungkin ada yang pernah dengar tapi lupa. Di sini aku mau sedikit mendeskripsikan psikolog. Psikolog itu merupakan hal yang ada di kepribadian dari diri kalian ataupun dari diriku, dan setiap orang itu punya yang namanya karakter. Karakter kamu dan karakter aku itu beda. Karakter kamu dan karakter orang tuamu itu pasti beda. Ketika kalian lagi ada masalah sama keluarga mengenai kamu ini pinginnya ini dan orang tua kamu itu pinginnya itu, pasti akan bentrok. Contoh misal ya, kamu nggak pengen mondok, tetapi orang tuamu pengen kamu itu mondok. Apakah kamu harus menyikapinya dengan kepala dingin atau sebaliknya? Nah, itu yang namanya karakter orang. Nah, apa itu psikolog? Psikolog yaitu bagaimana kita memandang personality seseorang. Apakah orang tersebut attitude-nya baik kepada kita atau sebaliknya? Jadi itu tuh merupakan opini kalian masing-masing. Contoh, kamu memandang si A itu orang baik, kamu memandang si B itu orang nggak baik. Itu tuh merupakan perspektif dari diri kamu sendiri. Bagaimana kamu memandang si A, bagaimana kamu memandang si B, itu merupakan opini kalian masing-masing. Jadi ketika kita nggak suka sama orang, jangan ajak orang lain buat nggak suka sama dia. Itu nggak baik. Karena kita berada di lingkup sekolahan, jadi aku akan mengambil contoh simbol dari lingkup sekolahan. Sama dia, lo tuh juga murid baru di sini, jadi saya sok cari perhatian deh. Lo nggak sih kemana kita? Dasar lo ya. Nangis. Misalkan ya, saat kamu di kelas suka dijailin sama teman kamu, berarti ada yang salah dong sama diri kamu. Nah, kamu evaluasi tuh dari kepribadian diri kamu sendiri tuh. Apakah kamu orangnya kurang bergaul atau gimana? Sehingga teman-teman kamu itu memandang rendah kualitas dari diri kamu. Dunia ini sangat luas, jadi kamu itu bebas mengeksplor semua yang ada di dunia. Maka dari itu jangan jadi orang yang kaku. Aku punya saran untuk orang pendiam atau introvert. Ngomong-ngomong mengenai introvert, jadi introvert itu merupakan kepribadian. Nah, kepribadian itu ada dua. Yang pertama yaitu introvert, yang kedua yaitu extrovert. Ciri-ciri orang yang mendiagnosa introvert yaitu suka di rumah, jadi anaknya rumahan banget, gak suka sosialisasi, antisosial juga yang kedua. Terus yang ketiga itu jarang ngobrol. Kenapa terciptanya orang introvert? Nah, itu tuh dari pengalaman hidupnya dari masa kecil sampai sekarang. Apakah dulunya dia itu punya latar belakang yang buruk? Jadi itu tuh merupakan kepribadian yang dibentuk dari orang tua. Kan orang tua itu adalah cermin utama dari anak. Karena orang tua itu kan yang menemani yang satu rumah, jadi kan anak itu notabene itu harus menurut sama orang tua. Apa nih? Lihat tuh, udah merah semua. Mau jadi apa kamu? Nilai ulang kayak begini semua? Hah? Kesana kurang ajar. Papa tuh biaya kamu tuh mahal-mahal. Harusnya kamu tuh belajar lebih rajin lagi. Nah, yang kedua extrovert. Ciri dari orang extrovert yaitu pintar ngobrol. Jadi orang extrovert itu membuat topik itu gampang, mudah buat diajak ngobrol gitu. Misalkan kita mau ngobrol A, pasti orang yang memiliki kepribadian extrovert pasti akan nyambung. Nah, biasanya orang extrovert itu orang tua yang berhasil mendidik anaknya. Tetapi bukan berarti introvert itu orang tua yang gagal mendidik anaknya. Dan orang tua itu kan beda-beda juga kan. Contoh, di suatu kelas ada 30 siswa. Nah, 30 siswa itu memiliki orang tua yang berbeda-beda. Dan juga orang tua itu pasti memiliki keinginan untuk mendidik anaknya biar menjadi orang yang pintar. Dan tetapi orang tua yang mendidik anaknya secara berlebihan atau terlalu overprotective. Mau kemana lu, Tong? Mau latihan, Be. Latihan. Tapi anak sekolah tuh tugasnya belajar. Masuk lu. Iya. Aku punya saran buat kamu yang introvert atau pendiam. Yuk mulai sekarang belajar bersosialisasi.
Iya, aku tahu nggak mudah, tetapi semakin kamu diam, orang nggak akan peduliin kamu. Kalau kamu diam-diam terus, nggak mau nimbrung sama orang, kamu akan diinjak-injak terus-menerus. Jadi apa? Bersosialisasi itu penting, apalagi buat kamu yang masih sekolah. Nah, jadi di video kali ini aku akan memberikan 3 tips buat kalian agar berpikir dewasa, agar tidak terlihat seperti bocah. Nah, yang pertama adalah good attitude. Manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial yaitu makhluk yang berhubungan secara timbal balik dengan manusia yang lain. Artinya, jika kamu baik ke orang, maka kamu akan mendapatkan feedback baik juga dari seseorang. Dan apabila kamu berbuat jahat atau tidak bisa menghormati orang, lain waktu kamu akan mendapatkan hal yang setimpa atau lebih buruk lagi. Nah, yuk mulai sekarang belajar menghormati sesama manusia. Dan cara menghormati orang itu ada banyak. Menghormati teman kita yang sedang berbicara, jangan suka memotong pembicaraan. Menghormati guru ketika lagi menyampaikan materi, dan mendengarkan ketika orang tua kita lagi memberikan nasihat. Yang kedua, menerima diri sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihan. Setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing dan punya porsinya masing-masing. Ketika kalian mengeluh, mengapa banyak orang yang tidak paham sama kondisiku meskipun sudah aku jelaskan? Jadi manusia itu tidak saling mengerti jika tidak pernah merasakan hal yang sama. Hanya beberapa orang yang mungkin akan berusaha mengerti dan merangkulmu karena dorongan hatinya. Artinya setiap orang itu memiliki habitatnya tersendiri, atau bisa disebut juga privilege. Contoh kecil ketika teman kamu terlahir kaya, kamu biasa-biasa aja. Teman kamu terlahir ganteng atau cantik, kamu biasa-biasa aja. Dan masih banyak privilege kehidupan dan kamu harus terima fakta itu. Belajar bersyukur meskipun tidak mudah, maka biasakanlah. Yang ketiga, tidak usah down karena perkataan seseorang. Karena pada dasarnya hidup kamu itu yang milik kamu sendiri, dan yang bisa kontrol hidupmu ya diri kamu sendiri. Lakukan apa yang kamu suka, bukan yang orang lain suka. Contoh misalkan ketika kamu berharap high ekspektasi, dan ketika ekspektasi tidak sesuai dengan realita, pasti kamu itu akan drop. Contoh misalkan ketika kamu sudah mempunyai partner, sahabat, atau bestie, dan kamu dikecewakan karena teman kamu yang terdekatlah yang menghancurkan hidupmu. Mungkin kalian nggak tahu, orang-orang itu punya dua muka. Jadi ketika dia ngobrol sama kita, ya baik-baik saja. Dan ketika sudah ngobrol sama orang lain, dia menyebarkan keburukan kita. Maka dari itu, cintailah diri kamu sendiri, jauhi circle toksik, dan maka kehidupanmu akan jauh lebih baik lagi. Dan jangan merasa tinggi hati, tetaplah merendah. Jika di kelas, jika kalau kamu ketemu sama orang yang gak kamu suka, tetap membaris aja, tetap santai aja, ajak ngobrol. Karena kita tidak pernah merasakan kehilangan mereka. Jadi nanti mereka yang ribet. Ada dia lagi, mau cabut, aduh susah lagi mau cabut kemana. Kalau kita kan gak pernah merasa punya masalah sama orang, tabal muka aja lah. Walaupun sulit ya, itu udah bagian dari, ya mau gimana lakuin aja. Ya mungkin segitu dulu dari video kali ini. Kalau misalkan kalian suka dengan segmen kali ini, like sebanyak-banyaknya. Kalau misalkan sampai 20 like, aku akan teruskan segmen ini. Ketika kalian punya masukan atau saran, tulis aja di kolom komentar, nanti aku akan baca satu persatu. Makasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.